Thank you, Claudina, and good evening, my brothers and sisters in Christ. I will be giving my sharing in bahasa. Sedikit latar belakang tentang tahun Santo Yosef yang kita rayakan sejak 8 Desember 2020 sehingga pada 8 Desember 2021 pada tahun ini. Pada 8 Desember 1870, Sri Paus Pius yang ke-9 mengisytiharkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja sejagat. Dan pada 8 Desember 2020 yang lalu, Paus Fransiskus pula telah mengeluarkan surat kerasulannya yang bertajuk Patris Corde, atau dalam bahasa dengan hati Bapa, untuk memperingati ulang tahun yang ke-150 pengisytiharan Santo Yosef sebagai pelindung gereja sejagat. Paus Fransiskus menunjukkan bahwa tujuan surat kerasulan yang dia telah tulis itu adalah agar kita dapat mengenali Santo Yosef untuk meningkatkan cinta kita kepadanya, untuk mendorong kita memohon bantuannya, dan seterusnya meniru kebaikan dan semangatnya. Menurut Paus Fransiskus lagi, sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Santo Yosef, suami Maria. Jadi sebelum kita dapat meniru kebaikan dan semangat Santo Yosef, baiklah kita mengenali siapa itu Santo Yosef. Topik yang saya mahu kongsikan pada malam ini ialah Santo Yosef sewaktu kelahiran Yesus. Dalam Injil Santo Lukas bab 2 dan Santo Matius bab 1 memberikan kepada kita gambaran tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Kelahiran Yesus adalah saat kegembiraan yang sungguh besar dan murni, terutama bagi ibu bapa Yesus, yaitu Santo Yosef dan Maria. Santo Yosef dan Maria sewaktu kelahiran Yesus memusatkan perhatian mereka kepada bayi Yesus di palungan. Mereka dipenuhi dengan keajaiban dan hati mereka penuh dengan sukacita dan pujian atas keagungan karya Tuhan. Mereka berada di hadapan para malaikat yang sedang bernyanyi, "Puji Tuhan yang Maha Tinggi, dan di bumi damai sejahtera bagi orang-orang yang berniat baik. Kerana sesungguhnya Raja perdamaian telah tiba di bumi, dan itu adalah berita baik bagi semua orang." Para gembala juga yang dianggap sebagai orang atau golongan yang rendah atau yang kecil di mata orang Yahudi berada di sana, menggendung atau membawa anak domba di bahu mereka. Para gembala melihat Santo Yosef dan Maria dengan mata tertuju pada bayi di palungan yang dibungkus atau dibalut dengan lampin. Menurut Injil Santo Lukas, apabila para gembala sederhana itu tiba di tempat di mana Yesus dilahirkan,
mereka mendapati bahwa suasana keadaan tempat kelahiran Yesus di palungan adalah sungguh seperti apa yang telah dikabarkan oleh para malaikat kepada mereka lebih awal. Dari suasana pemandangan kelahiran ini, kita dapat melihat bagaimana Santo Yosef sangat erat kaitannya dengan kelahiran Yesus. Yang Yesus adalah Immanuel, Tuhan bersama atau beserta kita. Santo Yosef adalah saksi utama dan yang terutama kepada kelahiran Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi semua orang di bumi. Santo Yosef berada di sana bersama Maria sewaktu kunjungan para Majus dari timur untuk memberi penghormatan kepada bayi Yesus di Bethlehem di Yudea. Kita tidak dapat menemui satu kata pun dari Santo Yosef yang tercatat dalam Perjanjian Baru. Oleh itu, kita dapat mengatakan bahwa bagi Santo Yosef, tindakan lebih lantang bersuara daripada kata-kata. Keheningan dan kerendahan hati adalah dasar dari kebesaran Santo Yosef. Allah telah memilih Santo Yosef yang paling pendiam dari semua orang untuk menjadi ayah kepada Yesus Kristus di dunia. Jelaslah bahwa Santo Yosef tidak pernah ingin menjadi yang terdepan dalam sejarah keselamatan. Dia lebih suka tetap tersembunyi, tetap di latar belakang, memainkan peranan diam tanpa publicity dan dengan sedikit atau tanpa perhatian kepadanya. Keinginannya adalah agar semua perhatian diberikan kepada Yesus dan Maria. Demikianlah Santo Yosef menunjukkan kekuatan, kebesaran, dan pengaruhnya dengan Tuhan. Patutlah Bapa Suci kita Fransiskus menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang katanya telah membantu kita melihat dengan lebih jelas lagi akan pentingnya orang-orang biasa yang walaupun jauh dari pusat perhatian tetapi tetap bersabar dan menawarkan harapan setiap hari. Dalam hal ini, mereka menyerupai Santo Yosef, seorang individu yang bijaksana, tersembunyi, diam-diam di belakang. Kehadirannya setiap hari tidak disedari. Namun, meskipun demikian, tetap memainkan peranan yang sangat penting dan tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Sekian saja perkongsian saya. Semoga kita semua dapat berusaha mencontohi sifat Santo Yosef yang rendah hati, tersembunyi, tetapi aktif memainkan peranan kita masing-masing sebagai pengikut Yesus yang setia dan committed.